Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibo Channel, channelnya tutorial segala ayah. Oke sahabat, kita lanjutkan pembahasan tentang belajar Canva dari nol untuk pemula di HP Android saja. Nah, kali ini kita membahas tentang elemen yang ada di Canva. Fitur elemen ini menurutku fitur yang sangat bagus sekali, membantu kita mempercantik desain, memperindah desain kita, dan mudah sekali digunakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ibo Channel. Kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke sahabat, untuk memulai desain kalian bisa mengetik saja di kolom pencarian yang ada di atas ini. Ketika kalian klik apa yang kalian butuhkan, atau kalian bisa memulai dengan menekan simbol plus yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita tekan saja ya untuk memulai pengeditan. Dan di sini kalian bisa memasukkan ukuran khusus, bisa mengedit video, atau kalian juga bisa memilih editan yang sudah disediakan di sini ukurannya ya, tinggal kalian klik saja. Di sini tersedia dokumen, video seluler, cerita Anda, video dan yang lainnya ya, seperti poster, logo dan juga wallpaper, dan juga ada percetakan dan yang lainnya. Oke, karena aku di sini akan mencontohkan membuat video YouTube, jadi kita klik saja di sini ya. Di menu yang tengah ini kita cari menu video, lalu kita scroll ke kiri, kita pilih video YouTube. Nah, untuk cara seperti ini juga memudahkan kita supaya kita tidak harus terus mengatur-ngatur angka atau ukurannya ya. Jadi ini ukurannya sangat pas. Nah, kalian bisa lakukan dengan cara seperti itu untuk mendesain yang lain. Untuk mendesain baru kita bisa menekan simbol plus yang di atas tadi ya, untuk memulai desain kosong, dan di bawah ini adalah template yang disediakan oleh Canva untuk kita gunakan maupun berbayar ataupun secara gratis ya. Dan ini adalah tampilan pertama kita saat akan mendesain. Kita disuguhkan template yang bisa kita pakai. Jadi kita slide aja ya, jangan tekan kembali tapi tekan slide ke bawah. Dan ini adalah halaman kita untuk mengedit ya sahabat. Untuk simbol yang ada di atas sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya. Dan di sini ada simbol fly ya. Kita untuk meng-fly video yang sudah kita edit tadi. Kita lihat ini pergerakannya ya. Oke, langsung aja kita bahas tentang elemen ya. Kita masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Di sini ada desain, elemen, unggahan atau teks. Kita pilih ke sebelah kanan ya, ke elemen. Nah, ini adalah tampilan elemen ya. Kita bisa menggunakan atau mencari elemen sesuai yang kita butuhkan seperti stiker, video, audio, tabel, bingkai dan yang lainnya ya. Kita cari aja pencarian di sini. Kita ketik aja ya apa yang kita butuhkan. Misalkan di sini aku akan membutuhkan pemandangan. Kita klik di sini aja. Nah, di sini kita disediakan hasil grafis, foto, video, dan audio. Untuk lebih spesifiknya kalian bisa geser ke sebelah kanan untuk klik hasil grafis aja atau ke hasil foto. Nah, ini ada hasilnya ya. Kita klik ke hasil grafis. Lalu di sini juga ada hasil foto, terus video, dan juga audio, bingkai dan yang lainnya ya sahabat. Oke, kita balik lagi. Aku akan menggunakan hasil dari grafis. Ini lebih spesifik tentang grafis yang bersangkutan dengan pemandangan. Jadi apa yang kalian cari coba kalian ketik di kolom pencarian itu ya. Nah, ini aku akan pakai. Nah, untuk pemandangan ini ada titik 3 simbol yang ada di atas, ada simbol plus, itu simbol plus 2 halaman itu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah untuk menduplikat. Lalu yang selanjutnya menduplikat itu untuk menggandakan ya. Dan yang selanjutnya itu ada simbol tong sampah, berarti itu untuk menghapus. Dan simbol titik 3 itu di sini ada menu lagi, menu salin, tempel, pilih beberapa, tampilan waktu, tautan, kunci dan tampilan ke latar belakang,
tampilan warna dan lain-lainnya. Nah, di sini ada terapkan gambar sebagai latar belakang. Jadi kita tidak usah menyetelnya lagi, langsung terterap menjadi latar belakang pengeditan kita. Nah, untuk menambahkan elemen lagi, kalian masuk lagi ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masuk lagi ke elemen ya. Tinggal ketik aja apa yang kalian butuhkan. Misalkan di sini aku butuh itu, coba kita lihat-lihat dulu ke bawah. Nah, dan untuk elemen ini juga ada berlogo Pro, itu untuk akun yang premium. Ada juga yang gratis ya, sahabat. Nah, di sini aku akan mencari binatang. Dan ini hasil grafisnya ya. Ini adalah hasil grafis jadi pencarian kita tentang binatang. Di sini aku akan menggunakannya ya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil, kita tarik saja sudut-sudut titik-titik ini. Bisa kalian perbesar atau perkecil, dan bisa kalian geser-geser, ditempatkan di mana aja ya. Lalu aku akan menambahkan lagi elemen lain. Ini burung ya, dan burung ini ada tulisan hapus watermark, berarti itu harus menggunakan akun Canva Premium. Nah, ini ya, aku mau pilih kucing ini. Nah, kita juga bisa menganimasikan ya. Nah, ini untuk mempangkas atau memperkecil juga bisa. Sini ada menu pangkas, menu balik. Nah, menu balik ini kita bisa membalikkan posisi si kucingnya. Misalkan balik secara horizontal, berarti ke arah datar ya. Ini berbalik ya si arah kucingnya. Terus vertikal ke bawah, nungging seperti ini ya Allah. Di sini ada animasikan, bisa kalian animasikan cara munculnya si kucing dan keluarnya si kucing. Misalkan di sini tarik napas, lihat pas dia munculnya itu seperti itu ya, terbit, terhanyut seperti itu. Pokoknya kalian pilih-pilih aja. Animasi ini adalah animasi pas keluarnya si gambar tersebut. Oke, di sini juga ada transparansi. Kita bisa mengatur transparansinya, misalkan itu terlalu tebal ataupun tidak. Nah, atur-atur aja. Terus di sini ada posisi. Nah, posisi ini berfungsi apabila ada dua elemen atau ada dua apa ya? Nah, misalkan ini ya, menumpuk seperti ini. Kita bisa atur posisinya. Nah, menurut aku ini misalkan si kucingnya itu akan dialihkan ke belakang, jadi kita klik aja posisinya mundur, atau kita bisa majukan kembali menjadi di depan. Posisinya bisa di atas, di tengah, di bawah, di tengah juga, atau di pinggir ya, seperti ini. Oke, bisa kalian perkecil, kalian perbesar juga seperti tadi rusak ya. Bisa geser-geser dimanapun kalian menempatkannya. Gampang sekali kan? Nah, aku juga akan coba memasukkan ini pohon. Pohonnya ini sudah beranimasi ya, sudah bergoyang-goyang sendiri. Nah, kita pilih lagi animasi lain. Coba aku akan memilih animasi awan ini ya, untuk mempercantik. Untuk memperkecil, kita tarik aja sudut-sudutnya, kita geser untuk menempatkan tempatnya di mana. Nah, aku coba akan memasukkan kupu-kupu ini. Kita perkecil ya kupu-kupunya. Lalu kita klik duplikat tanda plus yang ada di atas itu ya, atas elemennya. Sini juga ya, di titik-titik itu bisa ada salin. Salin itu sama menduplikat. Tempel itu untuk menerapkan di mana kita akan menyimpan salinannya. Nah, untuk pilih beberapa ini, kita bisa pilih beberapa ini menyatukan elemen satu dan elemen lain. Di sini juga ada tampilan waktu. Nah, tampilan waktu ini kita atur kemunculannya elemen tersebut.
Misalkan di sini aku menyetel si kupu-kupu ini hadirnya nggak bareng sama si kucing dan si rusaknya. Kita play ya. Seperti itu sahabat, dan ini masuk ke halaman kedua. Nah, di sini juga ada komentar, kunci dan yang lainnya ya. Nah, oke sahabat, sekian pembelajaran kita tentang elemen Canva. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat. Nah, untuk pembahasan ini adalah pembahasan dasar ya untuk kalian menggunakan elemen yang ada di aplikasi Canva. Jadi tidak hanya untuk mengedit video, tapi kalian juga bisa menggunakannya di template-template yang lain seperti poster dan yang lainnya. Nah, untuk mengunduhnya seperti biasa kita klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, lalu kita unduh ya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat sahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ibo channel, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku. See you next video. Assalamualaikum.